orang yang introvert itu lebih menyatu kepada hal-hal yang menghabiskan waktu luang dengan kesendirian atau kesunyian. Boleh mengenal sedikit-sedikit, kita mengenal introvert kayak nggak semua hal tuh harus kita ungkapin. Aktivitas kita yang dimana nantinya kita bakal sadar sendiri, oh sekarang waktunya aku introvert, oh sekarang waktunya aku extrovert. Jadi kita nggak perlu menemukan diri kita yang mana. Halo semuanya, balik lagi bersama aku, Ian, dalam podcast Ruang Muda Bisa. Kali ini kita bakal membahas potensi introvert dan extrovert. Ditemani dengan narasumber aku, Zaifa Dila Fatmawati, sering dipanggil Dila. Nah, mesti teman-teman sering banget nih yang sedang mencari jati diri tuh bingung, aku tuh introvert atau extrovert sih. Apalagi kalau teman-teman sering banget nih kayak browsing, aku introvert atau extrovert, atau bahkan ada tuh di Google tes minat, bakat, dan kepribadian. Sering banget dilakukan oleh remaja, termasuk aku sendiri. Apalagi kalau kalian sering banget dengar istilah MBTI, entah INFP lah, INTJ lah, ENTP, dan mungkin banyak lagi. Tapi pada kesempatan kali ini kita bakal breakdown antara introvert dan extrovert, bahwa mungkin kepribadian itu nggak bisa dikubu-kubukan, entah oh si A introvert, si B extrovert nih beda. Nggak semua ya, karena kepribadian itu kompleks banget teman-teman. Di sini aku bakal nanya sama Dila, apa itu orang introvert dan extrovert sih kira-kira? Oke. Menurut aku, orang yang introvert itu lebih menyatu kepada hal-hal yang menghabiskan waktu luang dengan kesendirian atau kesunyian. Yang ekstrovert itu kemungkinan lebih menghabiskan waktu luang dengan sosialisasi dengan orang lain dan menghabiskan waktu luang dengan banyak orang, kegiatan di luar gitu. Jadi orang extrovert tuh cenderung nyaman ketika ada banyak orang ya kan. Dan sedangkan orang introvert itu lebih nyaman ketika sendiri. Tapi kadang ada banget yang salah kaprah bahwa introvert itu sama dengan pemalu. Padahal hal itu beda banget kan ya. beda. Nah, kalau pemalu itu lebih cenderung ke arah, kalau misalkan mau berpendapat nih, aku malu entar dijudge nih, entar gimana nih. Tapi sementara introvert itu lebih ke arah mereka mercharge waktu mereka lebih nyaman sama diri mereka sendiri. Dan kalaupun extrovert itu lebih nyaman ketika kumpul sama orang-orang, terus berbicara, berdiskusi, dan ya teman-teman extrovert biasanya pasti tahu dong kesenangannya ngapain kalau kumpul sama teman-teman. Nah, masuk ke topik yang kedua itu, gimana sih introvert dan extrovert bedanya menurut kamu secara yang paling mencolok banget nih? Oh, ini kelihatan banget nih sekilas kalau aku ketemu ini extrovert banget, sedangkan oh ini aku ketemu dia nih introvert nih kayaknya gitu. Gimana nih? Kemungkinan dari cara berperilaku dia yang pendiam ataupun sering berbicara dengan orang lain. Kemungkinan kalau orangnya bisa saling kita sharing-sharing, mungkin dia orangnya yang ekstrovert. Mungkin kalau dari dia yang pendiam dan mungkin kurang cepat dalam mengenali lingkungannya, mungkin itu introvert sih. Terus juga biasanya tuh kadang kita lebih sering atau lebih enak curhat ke introvert ya kan. Kalau extrovert tuh mungkin kita lebih nyaman kalau misalkan kita main-main, kegiatan aktivitas di luar. Jadi sebenarnya ada kelebihan antara extrovert dan introvert. Kalau di dunia pendidikan nih, kira-kira apa sih kelebihan introvert dan extrovert menurut kamu dalam lingkungan pendidikan maupun pekerjaan nih? Mungkin kalau ekstrovert itu dia lebih aktif dan mungkin bisa diajak untuk saling berkontribusi di kegiatan-kegiatan. Kalau introvert tuh kemungkinan dia walaupun pendiam mungkin kecerdasannya bisa melebihi gitu. Iya, kadang kayak misalkan tulisan-tulisan gitu, atau biasanya tuh kayak komunikasinya tuh mereka cenderung kayak teknis kayak tulisan dan kegiatan lain-lainnya. Beda mungkin sama yang extrovert ini bisa langsung diungkapkan. Diungkapkan. Biasanya mereka bekerja dalam presentasi, kegiatan sosialisasi maupun yang lain-lainnya. Nah,
Tapi nih, walaupun begitu nggak bisa terlepas bahwa ada golongan-golongan atau kubu-kubu yang menggolongkan ekstrovert ini gini, introvert tuh gini. Menurut kamu kira-kira apa sih mitos yang paling populer antara kepribadian introvert dan ekstrovert nih kira-kira? Kebanyakan mitosnya itu yang sering mungkin muncul itu introvert itu orang yang pemalu, orang yang tidak bisa menjadi pemimpin. Padahal aslinya mereka bisa, hanya karena keterbatasan mereka yang menginginkan gaya hidupnya sendiri. Mungkin kalau dari ekstrovert itu orang yang tidak punya rasa takut, mungkin yang terlihat baik-baik saja awalnya, mungkin di belakang dia bisa seperti introvert juga. Kayak mungkin kayak apa ya, menimbun masalahnya sendiri atau yang lain-lainnya. Juga kadang extrovert tuh dikira kayak kamu nggak bisa diem gini-gini ya kan. Padahal mungkin mereka sebenarnya kayak happy aja gitu, dan kadang malah introvert juga kadang dijudge kayak kamu ngapain sih diem aja. Padahal kan ya emang semacam kalau di hati lubuk mereka yang paling dalam kayak ya emang aku nggak cocok sama kamu aja gitu kan. Nah, terus kira-kira dalam dunia pendidikan atau karir nih, menurut kamu apa sih tantangan antara extrovert dan introvert? Kan kadang komunikasinya mereka tuh kadang kayak ada anggapan yang miskomunikasi banget, kayak aku ngasih tahu dia nih, tapi kok dia diem, padahal mungkin yang lagi diem itu lagi memproses kira-kira bagusnya gimana ya, kayak bener-bener kadang beda. Nah, dan kira-kira gimana sih tantangan itu dapat diatasi gitu? Mungkin tantangan utama buat introvert itu di bagian dia harus mengungkapkan segala isi yang ada di pikiran dia mungkin atau di hatinya. Mungkin cara mengatasinya dia harus percaya diri ya. Iya, benar. Terus kalau extrovert itu tantangannya itu buat dia harus bisa mendengarkan orang lain. Mungkin dia lebih suka berbicara, tapi mungkin cara dia mencoba pelan-pelan mendengarkan orang lain mungkin itu bisa mengatasi. Nah, selain itu gimana sih komunikasi antara introvert dan extrovert biar mereka tuh klik banget gitu loh? Nah, kan kayak kadang yang kayak kok gini sih, aku kan maksudnya yang introvert tuh maksudnya bentar ya, aku tuh mau gini-gini dulu, tak pikirin dulu. Tapi yang extrovert kayak cepet dong, aku tuh nggak sabar gitu kan. Oke. Kira-kira gimana? Permasalahannya kan mungkin tidak adanya pemahaman satu sama lain tuh. Jikalau keduanya dipertemukan, mungkin salah satunya harus bisa memahami, introvert memahami ekstrovert dan introvert ekstrovert dipahami keduanya saling memahami lah. Mungkin dari awalnya dia tidak tahu kalau dia itu seperti apa, dan dia bakal tahu, dan dia nantinya bakal memahami bagaimana alurnya agar dia bisa mengenal lebih jauh atau bisa saling mengobrol dengan introvert. Nah, bener banget. Kira-kira apakah seorang itu hanya introvert dan extrovert menurut kamu? Kayak kan kepribadian kompleks ya, nggak bisa dikumpul-kumpulkan. Menurut kamu apakah emang kepribadian itu cuma introvert dan extrovert? Apakah gimana nih yang di tengah-tengah ambivert nih? Ambivert mungkin memiliki ciri-ciri keduanya, yang dimana keduanya itu bersatukan, nanti dia bisa dalam mood ini dia bakal jadi introvert, dalam mood ini dia bakal jadi extrovert. Tapi kita di sini nggak bisa membedakan tuh di mana dia bakal jadi introvert atau extrovert. Nah, itu nanti mungkin bisa jadi pertengahan antara introvert dan extrovert. Mungkin nanti orang lain kalau melihat di sisi saat ini mungkin dia introvert, di sisi lain dia bilang, teman yang lain bilang dia extrovert gitu ya. Beda ya gitu. Iya, bener banget. Lalu gimana sih menurutmu cara introvert dan extrovert berkembang? Kayak mungkin kan introvert kayak lebih cenderung ke hal-hal teknis kayak nulis dan lain-lain. Tapi mungkin extrovert tuh lebih ke hal yang kayak langsung kayak ya langsung aja gitu, nggak perlu kayak harus prepare nih. Kayak ya udah laksanain aja nggak sih gitu. Kira-kira gimana tuh? Mana ya? Gak apa-apa, santai aja. Mungkin dari segi introvert dia harus memperbaiki diri dia, bukan secara memperbaiki sih, kayak lebih mengenal lebih jauh bagaimana serunya sih berbicara secara langsung, dan bagaimana enaknya menjadi orang lain ketika kita bisa menjadi ekstrovert juga. Mungkin kalau dari ekstrovert kita boleh mengenal sedikit-sedikit, kita mengenal introvert kayak nggak semua hal tuh harus kita ungkapin gitu. Kadang juga kan, kadang kita perlu
tahu nih kira-kira kalau misalkan aku cerita sama A bisa nggak sih dijaga rahasianya ya kan. Kadang kayak misalnya aku cerita ke A terus akhirnya ya kok si C D E F G kok bisa tahu, padahal kan aku cuma cerita sama si A gitu. Dan kayak ya penting banget berkembang karena baik introvert maupun extrovert itu punya kelebihan, tapi mungkin dalam proses pencarian jati diri itu cenderung kayak waduh aku kayaknya salah ini, harusnya aku di sini. Tapi itu justru buat kesempatan buat teman-teman buat berkembang lebih banyak, kayak mengeksplor hal-hal baru mumpung masih muda, karena muda kan pasti masih bisa apa-apa, masih bisa produktif di usia ini. Nah, kira-kira ada nggak sih nasihat buat teman-teman yang lagi mencari jati diri, entah aku tuh introvert, aku tuh extrovert, atau aku ambivert. Kan kadang ada hal-hal pekerjaan kayak misalkan kayak pekerjaan yang berhubungan dengan public figure atau public speaking itu cenderung lebih klik di extrovert, sedangkan hal-hal kayak apa ya, kepenulisan, literatur maupun jurnalis atau yang lainnya tuh lebih klik buat introvert karena pola pikirnya juga beda, terus untuk menanggapi suatu halnya beda gitu. Mungkin buat teman-teman sekalian ya, kalau misalkan kita belum bisa menemukan jati diri kita, introvert atau extrovert, atau kita bisa dari di pertengahan itu, kita mungkin bisa menjalankan aktivitas kita yang dimana nantinya kita bakal sadar sendiri, oh sekarang waktunya aku introvert, oh sekarang waktunya aku extrovert. Jadi kita nggak perlu menemukan diri kita yang mana, tapi kita harus bisa mempelajari keduanya. Nah, itu juga bisa didapat dari hobi atau kegemaran kita, hal-hal yang sepele nih. Jadi nggak mesti kayak, oh extrovert tuh sukanya hal-hal kayak gini, introvert tuh suka hal-halnya gini. Kadang emang ya dari hobi itu kita bisa tahu cara berkembang. Kalau Dila sendiri apa sih kira-kira hobinya yang bisa dikembangkan buat Dila sendiri? Aku kalau hobi keseharian dari sekolah ataupun lingkungan rumah aku itu mungkin menari. Mungkin aku lebih menilai diri aku cenderung ke ekstrovert. Tapi mungkin kalau misalkan sedang berlomba ataupun mengenal hal-hal baru, mungkin aku akan menjadi introvert di situ. Karena emang kayak di situ situasinya waduh gitu kan. Nah, terus bisa nggak sih ceritain pengalaman yang extrovert itu dalam lingkungan tari gitu, kayak gimana sih terjunnya, gimana belajarnya, terus kayak ya ini ya cerita aja pengalaman waktu tari itu gimana. Oke. Jadi kalau misalkan sedang latihan gitu, mungkin kan aku sudah kenal dengan A, dengan B, dengan C, mungkin aku sangat akrab di situ menceritakan segala hal yang aku ketahui, mungkin kita saling sharing-sharing di situ kan. Terus kalau misalkan udah posisi waktu lomba nih, di sana kan lawannya ataupun teman-teman yang ada mungkin hanya 1, 2 ataupun 3 bisa kita hitung. Mungkin beberapa kan kita nggak kenal tuh. Jadi di situ aku bakal jadi introvert ini karena aku nggak kenal, malu mau kenalan juga gitu. Iya kan. Ya jadi nggak bisa dikubu-kubukan bahwa extrovert itu gini, introvert itu gini. Kadang kan kepribadian tuh nggak mesti 100% karena itu kompleks banget kalau kita bahas di bahasan kali ini. Kayak ya kita bukan fisiolog atau psikiater yang bisa tahu kayak wah gimana ini manusia. Bahkan mungkin mahasiswa fisiologi atau psikiater kayak juga nggak bisa langsung menyimpulkan dengan satu sesi konseling kan ya. Jadi jangan terlalu ngejudge kepribadian yang lain, entah itu introvert ataupun extrovert. Nah, untuk closing statement nih, ada nggak sih ungkapan dari Dila buat teman-teman yang lain tentang aduh gimana nih untuk menjalani kepribadianku yang nyaman gitu. Apalagi kadang ada lingkungan yang nggak mendukung kalau gimana gitu. Apa ya, kalau itu mungkin lebih tepatnya ke percaya diri aja sih, karena nantinya kita pasti akan tahu diri kita yang dimana, oh saya dengan percaya diri saya bisa menemukan jati diri saya, dan saya nggak perlu menemukan diri saya itu introvert atau extrovert gitu. Nah ini bisa banget dicoba buat teman-teman yang sedang pusing untuk menggali jati dirinya, menggali potensinya untuk kedepannya. Jadi jangan terlalu dipikirin, bahkan mungkin kayak orang-orang yang ngejudge kayak kepribadian gini atau gini, karena kita semua punya potensi baik apapun itu kepribadiannya. Dan terima kasih untuk Dila yang telah jadi narasumber pada podcast kali ini. Nah, untuk teman-teman tetap semangat ya untuk menggali potensi lebih dalam, menggali hal-hal yang lain. Mumpung kita masih muda, dimanfaatkan ya. Dan semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya di Muda Bisa ya. Dadah.